tercurah limpah keharibaan baginda alam Habibana wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga berkah membaca sholawat kepada beliau dalam setiap riungan kita, dalam setiap kumpulan kita, pengajian kita. Allah jadikan diri kita ini yang walaupun saya mengaku selaku hamba Allah masih jauh dari kata taat, masih banyak melaksanakan maksiat, tetapi semoga berkah sholawat kepada beliau kita semua diselamatkan mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Yuk sama-sama salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Jikalau mau rajaban warga ditagih iuran, betul? Untuk nyiapin makanan dibagiin di pengajian, dibagiin Allah Allah salatullah salam ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Memang orang Kalimantan semua pada dermawan, ngasih uang dan makanan untuk bekal Ustaz Hamdan, untuk bekal. Terima kasih. Salatullah wassalam ala Taha Rasulillah, salatullah salam ala Yasin ala Yasin. Apakah kita semua ingin mendapatkan syafaat Rasulullah? Sangat-sangat mau. Ibu bapak sekalian, satu-satunya jalan untuk mendapatkan syafaat Rasul adalah dengan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika engkau mengaku cinta kepada Allah, cinta kepadaku, kata Rasul, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Mengikuti Rasulullah tiada lain dan tiada bukan dengan cara itsba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tapi kadang-kadang setelah saya berpikir, kita ini jangankan mengikuti sunnah Rasul dalam hal ibadah, dalam hal tidur saja kita sudah jauh dengan Rasulullah. Rasul itu tidurnya sedikit, ayo orang mah sedikit-sedikit tidur. Keur ngaji keur gagawe keur di imah. Satu yang kita tidak tidur saat makan. Rasulullah SAW kalau sholat itu kakinya sampai bengkak, ibu bapak. Lah kita sering kaki bengkak, betul? Dibaca korai, ditajok, tajugak di kebun sawit. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dikatakan, mari kita melihat gaya tidur Rasul. Rasul suatu saat sedang tidur. Kalaulah kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat ke Mekah dan Madinah, semoga cepat-cepat amin. Di Madinah ibu, di Masjid Nabawi ada yang disebut dengan Raudhah.
di Raudhah tepat di makam Rasul, yang dimana di dalam kotak tersebut terdapat 3 makam: makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar, dan makam Sayyidina Umar. Di pinggirnya tertuliskan sebuah tiang dengan bertuliskan Ustuwanatus Sarir. Maknanya adalah tiang ranjang. Tahu ranjang? Tempat tidur, tiang kasur. Kenapa disebut tiang kasur? Karena tepat pada tiang tersebut dulu adalah tempat tidurnya Rasulullah beralaskan pelepah kurma, sehingga sering terlihat oleh Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali adalah sebagai penjaga Rasulullah saat tidur. Rasul terlihat ketika bangun tidur, di pipinya yang mulia dan pundak Rasul yang mulia itu berbekas pelepah kurma, sehingga sahabat bersedih hati, ya Rasul, jangan kau lagi tidur di pelepah kurma tersebut, biarkan aku belikan kasur yang empuk ya Rasul. Tapi apa Rasulullah bilang? Tidak, ini pelepah kurma adalah tempat tidur yang cocok untuk diriku yang masih jauh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita karpet yang empuk enggak cukup. Sudah karpet empuk, tambah kasur empuk, guling empuk, selimut empuk, istri empuk Pak. Saya baru tahu nih. Mengontok mah empuknya. Begal pakai teropong. Jemaah sekalian, tapi dalam keadaan tidur kita yang jauh dengan tidur Rasulullah, kita tetap berdoa sama. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, sertakan kami, bersamai kami masuk surga bersama orang-orang ahli kebaikan, para nabi dan rasul. Sedangkan kita masuk surga ingin bersama mereka para nabi, tapi gaya tidur pun masih jauh. Pak, Bu, satu-satunya kelompok yang dapat menyamai gaya tidur Rasulullah adalah para santri. Ada yang anaknya pesantren, ada? Lihat anak kita di pesantren. Mereka kalau Rasul tidur, bangun tidur, berbekas pipinya bekas pelepah kurma. Para santri saat bangun tidur, berbekas pipinya bekas karpet atau bekas kayu. Bahkan bukan cuma pipinya yang berbekas karpet, karpetnya pun berbekas gadil. Gila ya. Itu jadi saksi. Masya Allah, Rabbuna Karim. Lalu bagaimana dengan masjid yang dimegah-megah? Mudah-mudahan amal ibadah orang SP4 yang telah membangun Masjid Al-Muhajirin ini seperti masjid yang ada di kota-kota. Insya Allah ini masjid menjadi saksi bahwa orang SP4 adalah ahli kebaikan semua. Amin. Pak, Bu, kalau saya lihat masjid SP4 sekarang itu Masya Allah seperti mau masuk ke Masjid Raya Bandung. Benamun masjidnya dipakai esnya. Enak dipakai tidurnya kayaknya. Habis panas-panasan di kebun sawit, masuk masjid, nggak boleh. Gak apa-apa, masuk masjid itu sekali masuk mau punya wudu ataupun tidak, asal tidak memiliki hadas besar, berniat iktikaf. Jangan-jangan ini pada lupa nih, apakah ada yang masih belum berniat iktikaf? Ternyata masih banyak. Niatkan dari sekarang. Nawaitu, yuk sama-sama baca. An a'takifa fi hadzal masjid
lillahi ta'ala.